Bulan bisa aja menyimpan lebih banyak reservoir air daripada dugaan awal para saintis. Permukaan bulan di bayangan permanen dipenuhi dengan perangkap dingin. Kalau bisa menapakkan kaki di salah satu kutub bulan, terutama di kutub selatannya, kamu akan bisa ngelihat bayangan seluas 39.000 km persegi di berbagai penjuru. Ada perangkap dingin kecil yang lebarnya cuma 1 cm, tapi banyak juga yang ukurannya jauh lebih besar. Area ini diselimuti kegelapan abadi dan kemungkinan nggak pernah disinari cahaya selama miliaran tahun. Ilmuwan memperkirakan di situ tersimpan banyak misteri, termasuk juga lubang es kecil seukuran koin yang bisa digunakan sebagai sumber air minum astronot atau bahan bakar roket. Mayoritas airnya bisa ditampung di dalam gelas atau disimpan di bawah butiran pasir bulan. Sebuah teori menyatakan 40.000 km persegi permukaan bulan mungkin bisa dipakai untuk menyimpan air. Tapi nggak ada yang bisa membuktikan teori ini sebelum ada manusia atau rover yang dikirim langsung ke sana. Bulan nggak benar-benar putih tanpa warna. Menurut para astronot yang mendarat pada tahun 1969, warna bulan agak kecoklatan. Penelitian lebih lanjut juga nunjukin kalau area gelap bulan berwarna agak coklat dan biru. Area dataran tingginya berwarna kekuningan dengan sedikit corak putih dan pink. Warna seisi bulan bervariasi karena kadar logam di permukaannya berbeda-beda. Misalnya saja, titanium atau besinya. Mata kita juga nggak begitu sensitif untuk mendeteksi perbedaannya. Tapi mayoritas permukaan bulan mengandung mineral yang secara alami berwarna abu-abu. Dan dari bumi, kita juga ngelihatnya sebagai abu-abu. Di luar angkasa, astronot nggak bisa menjajaki tanah karena di sana nggak ada gravitasi. Mereka nggak perlu pakai sepatu dan seringnya malah cuma pakai kaos kaki berlapis-lapis biar mereka nggak kedinginan. Tapi di atas sana, kaki mereka bisa mengalami sejumlah masalah. Kalau kaki mereka kapalan, serpihan kulitnya bisa lepas cuma dalam beberapa saat. Seorang astronot juga bilang, bagian bawah kakinya jadi sangat lembut, tapi bagian atasnya malah sangat kasar kayak kulit buaya. Dia menggunakan bagian atas kakinya untuk menjelajahi permukaan bulan dengan selusur kaki di stasiun luar angkasa. Kondisi di atas sana terbilang sulit. Para astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS harus memakai susuran kaki dan loop supaya tubuh mereka tetap stabil saat beraktivitas biasa seperti bercukur. Dan kalau mau berolahraga, mereka bisa memasukkan kaki mereka ke dalam sepatu di alat latihan. Mereka harus lebih sering berolahraga ketimbang di bumi, yaitu sekitar 2 jam setiap hari. Di atas sana, tubuh manusia nggak terbiasa bergerak atau beraktivitas tanpa gravitasi. Selain itu, mereka bisa kehilangan banyak massa tulang dan otot kalau kelamaan tinggal di luar angkasa. Bahkan, mereka bisa kehilangan hampir 20% massa otot setelah berada di lingkungan tanpa gravitasi selama 11 hari. Tapi di luar angkasa sana, mereka nggak perlu menggunakan beban kan? Kondisi nol gravitasi juga mempengaruhi tubuh mereka. Jadi, astronot sering menggunakan alat yang dipasangi 2 kaleng kecil untuk menciptakan vakum. Dengan begini, mereka bisa narik alat ini di tiang panjang. Di ISS, mereka juga bisa menggunakan sepeda dan treadmill. NASA telah ngucurin biaya miliaran rupiah untuk bikin pulpen yang bisa dipakai buat nulis di lingkungan nol gravitasi. Dan ternyata, pensil bukan solusi terbaik mereka. Alat tulis ini bisa ninggalin debu grafit karena sering patah dan rusak. Selain itu, pensil terbuat dari bahan kayu yang sangat gampang terbakar di kapsul bertekanan dan tinggi oksigen. Benda biasa pun bisa membahayakan loh kalau dibawa ke luar angkasa. Jadi, mereka perlu bikin pulpen luar angkasa. Pulpen ini bisa menghasilkan tulisan jelas plus bersih dan tintanya bisa ngalir meski tanpa gravitasi. Di dalamnya juga terdapat nitrogen terkompresi untuk mendorong tinta keluar dari pulpen. Dengan begini, mereka bisa nulis selagi melayang-layang atau menyelam di bawah air. Saat berada di luar angkasa, astronot juga mengalami hal-hal biasa seperti ngerasain gatal di area wajah. Tapi, saat mengenakan pakaian luar angkasa, mereka nggak bisa menggaruknya. Berarti mereka harus nyari cara lain. Malah terkadang, mereka menggunakan mikrofon di dalam helm sebagai alat bantu garuk. Atau bisa juga dengan nempelin velcro pada helm. Para astronot harus melewati proses kompleks agar tetap terlindung dari radiasi luar angkasa. Tubuh manusia belum bisa menangkal badai proton dan sinar kosmik dari matahari. Jadi, pakaian luar angkasa dan perlengkapan lainnya sangat penting. Sejumlah penelitian juga ngejelasin soal diet kaya antioksidan yang menggunakan berbagai sayuran seperti bayam, tomat, dan bit merah.
Diet ini bisa mengurangi dampak buruk radiasi. Pakaian luar angkasa mereka nggak melulu putih. Pada proyek luar angkasa berawak pertama NASA alias Project Mercury, para astronot memakai baju silver. Tapi saat itu mereka nggak keluar sambil menjelajahi ruang hampa udara sih. Warna silver sebetulnya kurang cocok dan pakaian luar angkasa mereka harus gampang memantulkan cahaya. Jadi sebaiknya pilih putih aja, karena warna ini paling efektif memantulkan radiasi di luar angkasa. Kita sendiri berada di bumi, dan atmosfernya mirip perisai yang mampu melindungi kita dari 77% radiasi matahari. Tapi di luar angkasa, para astronot nggak memiliki perlindungan yang sama. Mereka sangat rentan terkena luka bakar akibat sinar matahari terik dan panas ekstrim. Pakaian luar angkasa berwarna putih punya fungsi seperti cat putih pada dinding yang bikin seisi ruangan jadi lebih adem. Warna terang juga menyerap panas 35% lebih rendah. Tapi, pakaian mereka nggak cuma putih. Saat terbang ke luar angkasa atau kembali lagi ke bumi, mereka biasanya memakai baju oranye cerah yang mencolok. Kalau pendaratannya mengalami masalah dan mereka harus segera keluar pesawat, tim penyelamat bisa lebih gampang ngelihat mereka. Tapi zaman sudah berubah, dan saat ini sudah ada alat yang lebih canggih untuk melacak lokasi para astronot yang membutuhkan bantuan. Contohnya yaitu pelacak GPS dan transponder. Jadi, pakaian mereka nggak perlu berwarna oranye ngejreng lagi. Mereka cuma perlu melayang-layang di luar angkasa yang tenang sambil menikmati pemandangan indah di tempat gelap dan sunyi. Di sana, mereka bisa ngeliat miliaran bintang, planet, komet, matahari, bulan, dan masih banyak lagi. 95% alam semesta kita masih belum tersingkap, tapi seenggaknya pemandangan di sana sangat menawan. Semua itu bisa terjadi karena tubuh mereka terikat. Tapi gimana ya kalau mereka malah mengalami masalah saat keluar dari pesawat dan talinya kemudian lepas? Pasti pengalaman indah mereka langsung berubah jadi cerita horor. Tapi NASA telah mengantisipasinya kok. Mereka bikin ransel jet khusus bernama Saver atau Simplified Aid for EVA Rescue. Ransel jet ini menembakkan nitrogen terkompresi dari 24 pendorong sehingga bisa mengarahkan astronot ke tempat aman. Bahkan menurut teorinya, astronot bisa ngeluarin gas dari pakaian mereka atau ngelempar alat ke arah berlawanan untuk mendorong tubuh mereka. Tapi cara ini sulit dilakukan karena mereka perlu melemparnya sejajar dengan pusat massa. Kalau nggak begitu, mereka cuma akan muter-muter nggak karuan sampai bingung harus kemana lagi. Saver akan mendeteksi rotasinya secara otomatis dan menggunakan jet untuk mengarahkan mereka menuju ke tempat aman. Para saintis perlu waktu 10 hari untuk mengajari ikan mas nyetir. Tujuannya yaitu agar ikan itu bisa menggerakkan akuariumnya ke arah target. Dan sebagai imbalannya, si ikan diberi makanan. Penelitian ini bisa membantu kita menjelajahi luar angkasa di kemudian hari. Dan pastinya, sudah ada gambaran di pikiran kita saat ini kan? Mungkin dengan cara seperti ini, kita akan menghubungkan bagian tubuh dan gerakan kita di luar angkasa. Selanjutnya, kita akan tahu batas maksimum rentangan tangan kita saat ngambil gelas kopi tanpa menjatuhkannya. Kendali gerakannya nggak akan sama seperti gerakan di bawah pengaruh gaya gravitasi. Kita juga perlu mastiin kalau gambaran otak kita berlainan antara di darat dan di laut, atau semuanya sama aja. Jadi saat ilmuwan tadi mengajari si ikan nyetir, artinya ikan itu akan menyentuh dinding akuarium ke arah yang ditentukan saat ia melihat target. Dengan begitu, mereka bisa mindahin akuarium ke posisi yang diinginkan ikan. Tiap bulan April, para saintis mengamati cahaya asteroid pudar yang melewati planet kita. Akhirnya mereka tahu ada objek aneh yang berkilauan di teleskop mereka. Tim tersebut menduganya sebagai asteroid, tapi setelah tahu faktanya, mereka malah terbengong-bengong. Rupanya, mereka baru aja ngeliat batu angkasa tak biasa yang gak terbuat dari mineral pembentuk asteroid, tapi dari silikat yang kebanyakan ditemukan di bulan. Mereka menamai objek ini sebagai Kamo'oalewa, yang artinya objek angkasa yang bergerak teratur. Batu ini nggak sama seperti asteroid dekat bumi lain yang sudah biasa mereka lihat karena bongkahannya punya pola pantulan cahaya yang mirip dengan batu bulan. Batu ini juga pernah dibawa pulang oleh para astronot setelah mereka menyelesaikan misi NASA. Bongkahan ini ternyata berupa kuasi satelit atau objek sejenis asteroid yang mengitari bumi dan matahari. Objek ini berulang kali mengitari bumi dan kemiringannya paling beda. Makanya kita cuma bisa melihatnya di langit malam setahun sekali.
Bongkahan ini juga terlihat suka jaga jarak karena jaraknya dengan bumi minimal selalu 14 juta kilometer atau hampir 40 kali lipatnya jarak bumi ke bulan. Karena sulit terlihat, objek ini diperkirakan cuma bergerak di orbitnya untuk sementara waktu dan sampai di posisinya saat ini sejak 500 tahun yang lalu. 300 tahun lagi, orbitnya kemungkinan akan berubah. Bongkahan serupa juga mungkin ada di ruang angkasa dan minimal ada 3 objek dekat bumi serupa dari tempat yang sama. Para peneliti belum tahu asal-muasalnya, tapi mereka bisa mendalami objek antariksa yang gak biasa ini dengan mengirim pesawat antariksa. Tujuannya untuk ngumpulin dan membawa sampel ke bumi. Badan Luar Angkasa Tiongkok berencana akan merealisasikannya kira-kira 10 tahun lagi. Bulan terbentuk di tengah kekacauan ini, beberapa teori menjelaskan tentang terbentuknya bulan. Salah satunya mengklaim, awalnya bulan hanyalah objek pengembara mirip asteroid. Bulan terbentuk di suatu tempat di tata surya kita, kemudian posisinya terlalu mepet ke bumi hingga ketarik oleh gaya gravitasi planet kita. Teori kedua menyatakan bumi kita berputar sangat cepat hingga sebagian materinya pecah dan mulai mengitari bumi. Salah satu serpihan terbesarnya menjadi bulan. Lalu teori ketiga menjelaskan bulan terbentuk saat planet kita melalui proses pembentukannya sendiri. Tapi teori ini paling banyak diterima saat ini. Bumi pernah bertabrakan dengan planet seukuran Mars, tapi bukan di galaksi yang jauh. Serpihan dan awan debu dari tabrakan kemudian terakumulasi dan mulai mengitari planet kita. Akhirnya, bulan terbentuk di situ. Misi Apollo membawa lebih dari 1/3 ton tanah dan batu dari permukaan bulan. Bebatuan ini menunjukkan kalau bulan dan bumi punya bahan pembentuk yang sangat mirip. Jadi kemungkinan keduanya punya sejarah yang sama. Kalau bulan berasal dari tempat lain dan akhirnya tertarik oleh gaya gravitasi bumi, komposisinya pasti akan berlainan. Selain itu, kalau bulan terbentuk secara bersamaan dengan bumi atau mungkin pernah hancur, maka keduanya akan punya mineral yang sama. Tapi mineral di bulan mengandung sedikit air. Satelit alami kita ini juga banyak mengandung bahan yang terbentuk secara cepat pada suhu tinggi. Selain bulan, beberapa objek di tata surya kita juga punya masa lalu yang misterius. Hippocamp adalah satelit Neptunus yang ditemukan pada 2013. Satelit terkecil Neptunus ini cuma berdiameter 34 km dan letaknya di dekat Proteus, satelit dalam Neptunus yang paling besar. Nah, nama Hippocamp gak diambil dari nama hewan ini ya, meski sama-sama ada hipponya. Para ilmuwan menduga Hippocamp mungkin telah terbentuk dari serpihan yang dihasilkan dari tabrakan Proteus dengan komet. Kalau Hippocamp memasuki orbit Proteus dari tempat lain di tata surya, Proteus pasti sudah menelan atau mendepaknya. Tapi Proteus sendiri nggak termasuk dalam satelit Neptunus generasi pertama. Proteus terbentuk dari sisa-sisa sistem satelit awal di Neptunus. Satelit pertama ini hancur saat Neptunus menangkap Triton yang kini menjadi satelit terbesarnya. Bukti utama yang mengindikasikan tabrakan ini bisa dilihat dari aktivitas orbitnya. Triton mengiringi Neptunus secara terbalik, gak seperti satelit lainnya. Neptunus menangkap Triton dari sabuk Kuiper. Sabuk ini dipenuhi objek dingin dan puing berbatu yang membentang di luar Uranus. Maka Hippocamp termasuk satelit generasi ketiga. Matahari juga punya masa lalu yang penuh misteri. Bintang induk kita ini muncul sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Proses awal kehidupannya sulit dipelajari karena telah berlangsung sejak 50 juta tahun sebelum bumi terbentuk. Tapi baru-baru ini, tim peneliti telah menemukan kristal yang umurnya lebih dari 4,5 miliar tahun. Karena lokasinya berada jauh di dalam meteorit, kristal ini bisa menyingkap beberapa informasi tentang masa lalu matahari. Sebelum planet terbentuk, tata surya kita sudah terdiri dari bintang induk, piringan debu, dan gas panas raksasa di sekitarnya. Setelah dingin, debu dan gas ini berubah menjadi mineral, termasuk kristal di dalam meteorit yang mendarat di bumi. Materi kuno itu mengalami iradiasi, gak seperti zat yang lebih baru. Menurut para peneliti, kemungkinan telah terjadi sesuatu setelah kristal ini terbentuk. Mungkin saat itu, aktivitas bintang kita belum begitu intens, atau mungkin materi baru ini nggak bisa bergerak menuju area yang mengalami iradiasi. Dengan mengamati planet Katai, kita bisa merunut ke masa lalu tata surya kita. Sekitar 4 miliar tahun yang lalu, gaya gravitasi Jupiter, Saturnus, dan Neptunus menyatu, kemudian menyebabkan asteroid dan komet melesat ke tata surya kita. Akibatnya, planet ini bertabrakan dengan planet lain. Semua planet Katai di sabuk Kuiper seperti Pluto, Eris, Haumea, dan Makemake juga punya bulan sendiri yang kemungkinan telah terbentuk oleh tabrakan kuat. Serpihan es di orbit mirip Haumea
bisa membuktikan teori tabrakan purba. Serpihan yang dihasilkan dari tabrakan ini nggak punya energi yang cukup untuk menghindar dari tarikan gravitasi planet Katai. Planet Katai lain seperti Ceres punya tanah liat yang banyak mengandung amonia di permukaannya. Zat ini nggak bisa stabil pada suhu di permukaan Ceres, tapi banyak terkandung di tata surya bagian luar. Artinya, Ceres kemungkinan telah terbentuk di bagian luar, lalu ditendang ke dalam. Lagian semua raksasa gas banyak bergerak saat tata surya kita baru terbentuk, atau bisa juga planet Katai ini terbentuk di dalam sabuk asteroid. Amonia tadi muncul di planet Katai ini setelah tabrakan dahsyat. Ceres mungkin bisa membantu para ilmuwan mendalami satelit dingin lain. Dasar laut di bumi punya konsentrasi mineral karbonat yang terbilang tinggi. Materi ini juga terdapat di sebagian Ceres. Jadi bisa dibilang planet Katai ini merupakan dunia laut yang sudah menjadi fosil. Banyak eksoplanet atau planet di luar tata surya juga pernah mengalami tabrakan yang lumayan kuat pada tahap awal pembentukannya. Sistem bintang ganda ini berjarak lebih dari 300 tahun cahaya dari kita dan bintang di situ minimal berumur 1 miliar tahun. Meski sudah nggak muda, sistem ini masih nunjukin tanda-tanda awan puing berdebu yang belum dingin. Hal ini nggak lazim terjadi pada bintang setua itu. Serpihan ini masih hangat dan mungkin ada tabrakan kuat di antara dua planet atau objek antariksa lain yang ukurannya sama. Partikel debu kemudian mengitari bintang muda, lalu saling menempel dan terus membesar. Akhirnya terbentuklah planet. Debu yang tersisa biasanya menetap di area yang jauh dan dingin. Kalau di tata surya kita, terdapat di sabuk Kuiper yang letaknya jauh di luar Neptunus. Saat tata surya berevolusi, partikelnya terus bertabrakan hingga menjadi sangat kecil dan akhirnya ketarik menuju bintang terdekat atau malah didepak keluar. Dibandingkan dengan planet lain di tata surya kita, Uranus punya arah rotasi yang lebih miring. Dan kemungkinan planet ini pernah mengalami tabrakan super kuat di masa lalu. Objek langit yang jauh lebih besar dari komet biasa atau yang ukurannya sama telah menghantam Uranus lalu membuatnya miring. Objek itu mungkin berupa planet yang ukurannya 2 kali lipat lebih besar dari bumi. Atau bisa jadi berupa protoplanet. Objek antariksa ini sebagian besarnya terbentuk dari es dan batu di sekitar sang bintang dan kemungkinan akan berkembang menjadi planet dalam waktu dekat. Hasil dari benturan menyelimuti inti Uranus dan mencegah panasnya keluar. Dan hal ini bisa ngejelasin kenapa suhu permukaan Uranus sangat dingin. Brrr. Semua berawal dari perubahan kecil di planet kita. Awalnya, orang-orang melihat bulan jadi lebih terang dan agak besar. Tapi nggak ada yang mau ambil pusing, bulan mempengaruhi pasang surut air laut di bumi. Air mulai membanjiri pantai, tapi bukan itu tragedinya. Banyak ikan mendekati daratan, ada cumi-cumi raksasa, anglerfish, dan hewan laut lain di dekat pantai. Padahal biasanya mereka hidup di laut dalam, keanehan lain terus bermunculan setiap hari. Burung nggak lagi terbang ke selatan saat cuaca dingin, tapi mereka ngebentuk kawanan besar dan berterbangan tanpa tujuan di sekitar perkotaan. Dulu, bulan bisa membantu navigasi burung di alam, tapi sekarang mereka nggak tahu lagi harus terbang kemana. Di lautan luas, kapten kapal mengamati arah kompas makin gak stabil, jarumnya terus muter-muter ke segala arah karena kutub magnet bumi berpindah posisi, bulan terus mendekati bumi tanpa alasan yang jelas. Gravitasinya juga mempengaruhi gravitasi planet kita, lalu ngefek ke perubahan iklim, perilaku makhluk hidup, dan medan magnet. Hujan bisa mengguyur tempat kering dan daerah dingin mulai memanas, ekosistem di seluruh dunia jadi kacau, orang yang tinggal di dekat hutan bisa sewaktu-waktu mendengar lolongan serigala, perubahan kondisi bulan bikin serigala lepas kendali. Satelit alami kita ini kian terang dan terus membesar, tapi belum ada hal kritis yang terjadi, orang-orang masih tenang karena mereka nggak mau memusingkan soal akhir zaman. Tapi kemudian, bulan mencapai titik kritisnya. Ceritanya kamu lagi jalan kaki sambil ngedengerin musik, lalu tiba-tiba ada orang yang nyenggol kamu dari belakang. Ya udahlah ya, mungkin dia lagi buru-buru. Saat kamu ngelanjutin jalan, ada cewek yang nyenggol bahumu. Sambil buru-buru pergi, dia cuma bilang, "Maaf ya, tapi kamu sempat ngelihat ketakutan dalam sorot matanya." Kamu baru bisa ngedengerin jeritan dan suara sirine setelah ngelepas earphone. Banyak pengendara mobil buru-buru keluar dari kendaraan mereka kemudian kabur. Kawanan burung camar berterbangan di langit. Di antara banyak suara dan kehebohan ini, kamu bisa ngedengerin suara khas. Kayaknya itu suara air. Kenapa ada suara air? Padahal kamu lagi ada di perkotaan yang jauh dari laut.
Sesaat kemudian ada gelombang besar yang membanjiri jalanan. Dan gelombang ini bergerak ke arahmu. Kamu bergegas memasuki gedung terdekat dan naik ke lantai 10. Dari sini kamu bisa ngelihat genangan air yang membanjiri kota. Arus kuatnya telah menyapu kendaraan, bangunan, dan pepohonan. Ternyata ada hiu dan hewan laut lain di dalam air. Banyak orang cuma bisa ngumpet di dalam rumah dan atap rumah mereka. Bencana ini melanda seluruh kota. Di dekatmu ada TV yang menyala dan dari situ kamu tahu kalau banjir juga melanda banyak negara di seluruh dunia. Tsunami besar menerjang kota-kota pesisir dan di beberapa tempat ombak laut bisa mencapai ketinggian gedung 30 lantai. Banyak kota porak-poranda dan banjir besar ternyata baru permulaannya. Bulan mengelilingi bumi dan menjaga planet kita tetap pada porosnya. Bulan bikin cuaca di bumi lebih stabil dan membantu makhluk hidup berkembang. Tapi sekarang, keseimbangan ini rusak. Bulan terus mendekat dan mengubah gravitasi planet kita. Bumi bisa sedikit miring ke samping dan memicu banjir besar di seluruh dunia. Bayangin kamu lagi megang gelas berisi air, kalau gelasnya dimiringin, air di dalamnya akan tumpah kemana? Hal serupa juga terjadi dengan lautan kita. Bulan gak cuma mendekati kita, tapi juga melayang sambil mengitari bumi. Tiap putarannya bikin jarak bumi dan bulan makin dekat. Hal ini menyebabkan bencana alam di berbagai tempat. Pergerakan air sangat fluktuatif. Semua air ini kemudian mengalir lagi ke jalanan dan ke pantai. Air laut akan datang lagi ke perkotaan saat sore hari. Waduh, kayaknya petang udah muncul tuh. Langit semakin gelap, padahal saat itu baru pukul 3 sore. Bulan mengubah kecepatan rotasi bumi dan bikin siang hari kita berjalan lebih cepat. Bulan menutupi hampir seluruh langit dan menerangi planet kita. Dari bawah kamu bisa ngelihat kawah bulan yang sangat besar. Objek ini masih bisa kamu lihat saat matahari bersinar karena jaraknya sangat dekat. Di beberapa tempat bulan juga menghalangi sinar matahari. Setelah air surut, banyak orang mulai keluar rumah. Tiba-tiba gempa mengguncang. Jalanan kelihatan retak-retak dan banyak rumah rusak parah. Di jalanan juga ada tanah longsor, lempeng tektonik di seluruh dunia bergeser. Bayangin ada 2 bola magnet yang saling mendekat. Salah satu bola itu adalah bulan dan satu lagi inti bumi. Menurutmu ada apa aja sih di atas inti bumi ini? Ada kerak bumi setebal ratusan ribu kilometer, semuanya terus bergerak. Retakan berbahaya terus bermunculan di seluruh penjuru dunia. Gunung tertinggi di bumi runtuh dan berubah menjadi tumpukan batu. Dasar laut retak dan memuntahkan magma dari bawah tanah. Gunung berapi kembali aktif dan mulai ngeluarin magma. Awan abu vulkanik memenuhi seisi langit, bikin bulan dan matahari nggak kelihatan jelas. Tapi hal yang paling menakutkan masih belum terjadi. Nantinya akan ada tabrakan dahsyat. Bulan melayang-layang sambil mengelilingi bumi seperti bola di kaca bundar dengan lubang di tengahnya. Gaya ini menggerakkan awan ke seluruh bumi. Sesaat setelah ada badai petir, salju mulai turun, lalu malam pun tiba dan guyuran hujan membasahi bumi. Tetesan airnya mengandung lumpur dan abu vulkanik. Manusia menjadi sulit bernapas tanpa bantuan masker gas. Tekanan udara terus berubah, sejumlah orang mengalami migrain parah dan sebagian lainnya mengalami nyeri sendi. Tapi mereka nggak terlalu memusingkan soal kesehatan. Manusia perlu nyari cara agar bisa lolos dari tabrakan. Tatanan gravitasi baru akan terbentuk saat bulan menabrak bumi. Daratan akan berubah bentuk, ada yang menyatu menjadi daratan raksasa, dan ada juga yang terbagi menjadi daratan kecil. Energi yang dihasilkan dari tabrakan ini bisa ngebakar semua oksigen di atmosfer dan bikin bumi kita nggak layak huni. Berlindung di bawah tanah juga nggak bisa, karena gempa bumi berasal dari dalam sana kan? Lalu, manusia mulai memanfaatkan waktu berharga mereka bersama keluarga dan orang terkasih. Bulan terus mendekat, posisinya saat ini cuma sejauh stasiun luar angkasa internasional. Seluruh langit tertutup oleh bulan, banyak kota tersapu oleh ombak. Tsunami yang tingginya berkilo-kilometer memusnahkan daratan dan jutaan ton magma menggempur lautan. Miliaran liter air menguap begitu aja, uap air naik ke udara, bercampur dengan abu dan mendera bumi dalam bentuk awan kumulus raksasa. Kamu mulai menerima kenyataan bahwa bumi dalam kehancuran total. Tapi bulan kita ngeliatin keanehannya lagi. Di permukaannya ada retakan raksasa. Dan perlahan bulan terbelah menjadi 2 bagian.
Kedua bagian ini hancur jadi bongkahan besar. Bumi kita nggak punya satelit alami lagi. Di angkasa cuma ada bongkahan antariksa. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Ada celah di sekitar planet kita yang disebut dengan Ross. Di sini gravitasi bumi lebih kuat dari gravitasi bulan. Artinya, gaya yang membuat bulan utuh lebih lemah daripada gaya destruktifnya. Orang-orang bersorak gembira. Batas Ross bisa nyelamatin planet kita. Bulan gak akan nabrak bumi, tapi hancur menjadi bongkahan, lalu ngebentuk cincin di sekitar bumi. Planet kita menjadi kelihatan mirip Saturnus. Sabuk batuan bulan mengelilingi bumi. Bongkahan besar ini menghancurkan semua objek yang menghalanginya, termasuk serpihan antariksa. Satelit nggak bisa berfungsi lagi, manusia kehilangan alat komunikasi dan navigasi. Kita harus memakai peta kertas lagi. Bulan menahan orbit bumi pada sudut tertentu sebelum kejadian ini, dan sekarang kemiringannya telah berubah. Sebagian sisinya menjadi lebih dekat ke matahari dan sisi lainnya semakin gelap. Kutub utara dan Arktik bisa berubah menjadi gurun gersang, khatulistiwa tertutup es, musim dingin dan musim panas bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Serpihan bulan melayang-layang di sekitar bumi, tapi ada yang jatuh ke permukaannya. Hujan meteor bulan bisa ngerusak pemukiman dan ninggalin kawah raksasa. Semua peristiwa ini menyebabkan kehancuran masif. Dan kita baru bisa beradaptasi dengan dunia baru ini setelah ratusan ribu tahun.